Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 285, soal nomor 4 dan nomor 5. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 4. Berikut adalah data nilai ulangan matematika 10 orang anak. 62, 74, 95, 60, 56, 70, 72, 65, 60, dan 58. Yang A, tentukan nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata. Berikan alasanmu. B, nilai manakah yang lebih baik untuk menyatakan nilai rata-rata ulangan siswa? Oke, seperti ini cara menjawabnya. Oke, sebelum kita menjawab soal yang A, ini ada baiknya kita hitung dulu rata-rata dari soal nomor 4 ini. Nah, cara menghitung rata-ratanya gimana? Caranya, ini semua kita jumlahkan dulu deh. 62 tambah 74 tambah 95 dan seterusnya sampai tambah 58 ini. Nah, ini nanti ketemu hasilnya adalah, Kak Sari tadi udah hitung sendiri, yaitu 672. Oke, kalau udah tahu totalnya ya, keseluruhannya ini baru kita hitung rata-ratanya. Caranya kayak gini. Nomor 4. Nah, menghitung rata-rata kita gunakan rumusnya ya. Rata-rata rumusnya adalah jumlah seluruh data. Oke, jumlah seluruh data dibagi. Nah, dibagi itu nulisnya boleh per ya. Dibagi banyaknya data. Oke, nah jumlah seluruh data itu yang mana? Yang ini tadi 672. Ini kan dari penjumlahan 62, 74 dan seterusnya. Hasilnya 672. Kita tulis. Terus dibagi atau per banyaknya data. Banyaknya data yang mana? Banyaknya data itu ini ada 10. Atau kalau kamu hitung dari sini juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan. Jadi banyaknya data ada 10. Nah, sehingga ketemu rata-ratanya adalah 672 bagi 10 hasilnya 67,2. Oke, ini kita simpan. Rata-rata adalah 67,2 untuk soal nomor 4 ini. Nah, sekarang kita jawab untuk soal yang A. Kita ditanya tentukan nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata. Berikan alasanmu. Nah, kira-kira nilai mana yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata? Yaitu nilai yang sangat berbeda dengan nilai-nilai lainnya di sini. Nah, yang sangat berbeda yang mana? Yang ini nih, Dek. Nilai 95. Dia itu paling mencolok ya. Ini kan ceritanya nilai ulangan matematika 10 orang anak ya. Nah, yang lain-lain teman-temannya itu dapat nilainya itu sekitar ya 60-an, ada yang 70-an. Dia ini beda sendiri, nilainya paling menonjol, paling tinggi 95. Jadi, nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata adalah nilai 95 ini. Alasannya apa? Kita disuruh memberikan alasannya ya. Karena kalau nilai 95 ini dikeluarkan atau dihilangkan, tidak disertakan ya, maka nanti nilai rata-ratanya akan berubah drastis. Kalau tadi kan nilai rata-ratanya adalah 67,2. Nah, nanti kita buktikan kalau tanpa nilai 95 ini rata-ratanya akan turun banyak banget ya. Coba kita hitung sekalian ya. Di sini ini untuk menjawab yang A, tapi kita mau pakai hitungannya dulu. Berarti biarin dulu, jangan kita kasih huruf A-nya ya. Nah, di sini kalian tulis rata-rata tanpa nilai 95. Oke, sama dengan, jadi kita mau menghitung rata-rata tapi yang nilai 95-nya tidak kita ikut sertakan. Nah, berarti gimana caranya? Sama, ini kita jumlah 67 tambah 74, langsung tambah 60 tambah 56 dan seterusnya sampai tambah 58.
ya. Atau kalau mau cepet ya 672 tadi kurangi aja dengan 95 di sini. 672 kurangi aja dengan 95. Kan yang nilai 95-nya tidak diikutkan ya. Terus per berapa? Nah, kalau yang nilainya 95 ini tidak diikutkan, sekarang ada berapa banyaknya data? Tadi kan awalnya ada 10. Nah, kalau yang 95-nya ini tidak diikutkan, tersisa berapa? Ya tersisa 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kayak gitu. Atau boleh juga ditulis awalnya kan 10 terus dikurangi 1. Nah, sekarang kita hitung sama dengan 672 dikurangi 95. Tadi Kak Sari udah ngitung duluan, hasilnya adalah 577 per 10 kurangi 1 adalah 9. Nah, 577 per 9 itu ya 577 bagi 9. Ternyata hasilnya adalah 64,11. Tuh deh, beda banget ya, turun drastis ya. Tadi rata-ratanya 67,2 ya kan, lumayan tinggi. Nah, setelah angka 95-nya dihilangkan, tidak disertakan, ternyata rata-ratanya turun lumayan banyak ya, hanya 64,11 jadinya gitu. Ini membuktikan bahwa nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata adalah nilai 95 di sini. Oke, nah berikan alasanmu kalau menggunakan kalimat jadinya seperti ini. Di sini baru Kak Sari tulis yang A ya. Nah, nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata adalah nilai berapa, Dek? Nilai 95. Nah, alasannya apa? Ini karena jika nilai 95 tidak disertakan, maka nilai rata-ratanya akan jauh berbeda dengan nilai rata-rata semula ya, akan jauh berbeda dengan nilai rata-rata semula. Seperti ini ya. Udah paham ya maksudnya ya? Kenapa kok kita pilih nilai 95 yang mempengaruhi nilai rata-rata? Karena nilai 95 ini sangat berbeda dengan nilai-nilai yang lain. Dia sangat tinggi. Nah, sementara ke 9 nilai lainnya itu hanya di kisaran ya, ini ada yang 50, 60, 70 gitu ya. Bahkan yang 80-an pun nggak ada. Ini langsung melejit sendirian 95. Makanya ini justru mempengaruhi nilai rata-rata. Ya, kalau dia disertakan, nilai rata-ratanya tadi adalah 67,2. Ketika dia tidak disertakan, nilai rata-ratanya turun drastis menjadi hanya 64,11. Nah, untuk menjawabnya, kalian bisa menggunakan kalimat yang berbeda loh ya dengan Kak Sari. Nggak harus sama persis, intinya aja yang harus sama. Oke, itu lebih baik buat kalian. Pokoknya kan jadi kayak orisinil ya, buatan kalian sendiri ya, versi kalian sendiri ya. Kak Sari kan tugasnya hanya membantu memahamkan aja. Oke, kalau udah paham mau menjawabnya versi masing-masing juga bisa ya kan. Sip. Nah, sekarang kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang B. Nilai manakah yang lebih baik untuk menyatakan nilai rata-rata ulangan siswa? Maksudnya nilai manakah? Itu adalah di antara dua ini tadi. Apakah nilai rata-rata yang 67,2 ataukah yang 64,11? Nah, menurut kalian nilai rata-rata yang mana yang lebih baik untuk menyatakan nilai rata-rata ulangan siswa? Kalau menurut Kak Sari, nilai yang lebih baik digunakan sebagai rata-ratanya adalah nilai
nilai yang ini 64,11. Karena nilai 64,11 ini lebih menggambarkan keadaan sebenarnya dari nilai ulangan matematika beberapa anak di sini daripada menggunakan nilai rata-rata yang 67,2 ini. Karena seakan-akan nilai rata-ratanya ini menggambarkan bahwa oh, anak-anaknya ini nilainya tinggi-tinggi ya, karena rata-ratanya saja 67,2. Padahal enggak, ini tuh terpengaruh dengan satu buah nilai yang sangat berbeda ini tadi. Paham ya? Jadi sebenarnya oh, anak-anaknya nilai-nilainya ya biasa-biasa aja sih, 60, 70, sekitaran segitulah ya. Nah, di sini nilai rata-ratanya bisa tinggi 67,2 itu karena ada satu anak yang memang dapat nilai tinggi banget 95. Jelas ya? Jadi gimana menjawab soal yang B? Nilai manakah yang lebih baik untuk menyatakan nilai rata-rata ulangan siswa? Jawabannya adalah nilai yang ini 64,11. Asal dibantu jawab menggunakan kalimat. Di sini B, nilai yang lebih baik untuk menyatakan nilai rata-rata ulangan siswa Kak Sari kasih kata tersebut ya, karena ini kan siswanya yang sedang kita bahas, siswa yang ini tadi ya. Oke, nilai yang lebih baik untuk menyatakan nilai rata-rata ulangan siswa tersebut adalah nilai 64,11 dalam kurung tanpa menyertakan nilai 95 ya kan. Nah ini terus kalau misalnya ditanya alasannya, sebenarnya kalau yang B kan tidak ditanya alasannya ya, kita tidak disuruh memberikan alasan, tetapi kalau kita lengkapi sekalian beserta alasannya tentu saja lebih baik ya. Di sini Kak Sari tambahin karena nilai 64,11 tersebut lebih menggambarkan nilai sebenarnya daripada nilai rata-rata 67,2 yang seakan-akan memberi gambaran bahwa nilai siswa-siswa tersebut sekitar 67,2. Oh, panjang sekali. Ini versinya Kak Sari. Coba aku baca ulang dulu ya. Nilai yang lebih baik untuk menyatakan nilai rata-rata ulangan siswa tersebut adalah nilai 64,11 dalam kurung tanpa menyertakan nilai 95. Nah, alasannya karena nilai 64,11 tersebut lebih menggambarkan nilai sebenarnya daripada nilai rata-rata 67,2. Nah, sampai sini titik aja udah bagus kok ya. Nggak usah ke bawahnya lagi, nggak apa-apa ya, biar nggak terlalu panjang. Ini sih bawaannya Kak Sari aja, pengen ngejelasin sedetil-detilnya ya deh ya. Kamu sampai sini aja deh ya, yang bawahnya ini cukup dipahami aja ya. Kalau diserahkan ke guru nanti kalau terlalu panjang malah disalahin lagi, takutnya nih anak ngemeng-ngemeng apa sih gitu kan ya. Udah sampai sini aja udah bagus kok. Oke?
Udah ya, berarti nomor 4 yang A dan B sudah Kak Sari bantu jelaskan. Mudah-mudahan kamu paham. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau nanti aja kalau kamu udah gabung ke grup belajarnya Kak Sari, bisa tanya jawabnya di dalam grup. Oke? Nah sekarang kita beralih ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nomor 5, perhatikan dua data berikut ini. Data A 57788899101111213. Data B 6777889910101218. Yang A, jelaskan mengapa rata-rata data B lebih besar daripada data A. B, jelaskan mengapa median dari data A sama dengan median dari data B. C, jelaskan mengapa modus dari data A dan B berbeda. Oke, kita jawab satu persatu dulu ya, mulai dari yang A. Nah, sebelum menjawab yang A, kita cek dulu data A dan data B ini banyaknya datanya sama nggak? Sama ya. Yang data A ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Yang B juga ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi banyaknya data sama ya. Baik data A maupun data B, banyaknya data sebanyak 12. Nah, sekarang untuk yang A, jelaskan mengapa rata-rata data B lebih besar daripada data A. Baik, nah kita ingat rumus menghitung rata-rata itu gimana, Dek? Rumus menghitung rata-rata adalah jumlah seluruh data, ya kan, dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk data A ini pasti jumlahnya itu tidak sebanyak data B. Dan memang setelah Kak Sari hitung untuk data A 5 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 dan seterusnya sampai tambah 13 ini jumlahnya hanya 107. Sementara yang data B jumlah seluruh datanya adalah 111. Nah, karena jumlah seluruh datanya ini lebih banyak yang B yaitu 111, sehingga nanti kalau dibagi dengan banyaknya data tadi 12 kan, maka hasilnya pasti lebih besar data B. Jelas ya, jadi itulah mengapa rata-rata data B lebih besar daripada data A, karena jumlah seluruh data miliknya data B ini lebih besar daripada jumlah seluruh data miliknya data A. Gitu caranya. Nah, sekalian aja kita tunjukin rata-rata data B ini berapa, rata-rata data A ini berapa. Jadi lebih terlihat jelas ya. Boleh deh, kayak gini cara menjawab. Untuk nomor 5, langsung aja yang A. Rata-rata data A sama dengan jumlah seluruh data miliknya data A adalah 107 dibagi dengan banyaknya data miliknya data A ini adalah 12. Nah, 107 bagi 12 hasilnya adalah 8,917. Oke, nah sekarang kita tulis juga rata-rata data B sama dengan ini jumlah seluruh data yaitu 111 dibagi dengan banyaknya data yaitu 12 tadi. Nah, 111 dibagi 12 adalah 9,25. Jadi terlihat ya, memang rata-rata data B lebih besar daripada rata-rata data A. Tetapi ini kita belum menjawab pertanyaan, karena pertanyaannya itu mengapa? Ya, mengapa rata-rata data B lebih besar daripada data A? Ya udah, sekarang kita jawab. Rata-rata data B lebih besar daripada rata-rata data A karena ada yang udah bisa jawab yang Kak Sari jelasin tadi ya. Nih, karena jumlah seluruh data
pada data B lebih besar. Ya, lebih besar daripada jumlah seluruh data pada data A. Dah, gini aja ya. Intinya saja ini ya. Untuk menjawab soal nomor 5A, kalian boleh tunjukkan rata-rata data A dan data B ya, 8,917 dan 9,25. Kemudian kalian sebutkan ini sebagai jawabannya ya. Rata-rata data B lebih besar daripada rata-rata data A karena jumlah seluruh data pada data B lebih besar daripada jumlah seluruh data pada data A. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Oke, yang B ini kita disuruh menjelaskan mengapa median dari data A sama dengan median dari data B. Oke, sebelum kita jelaskan, coba kita cek dulu, memangnya berapa sih median dari data A? Apakah benar sama dengan median dari data B? Nah, cara ngeceknya gini, data A dan data B ini sudah Kak Sari tulis ulang ini, Dek. Ya, data A 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13 dan data B 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 12, 18. Nah, terus kita tentukan mediannya. Cara menentukan median, langkah pertama kita pastikan dulu datanya ini sudah terurut. Dan memang ini sudah terurut ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, kalau sudah terurut, sekarang kita cari tengah-tengahnya. Median kan nilai tengah, jadi kita cari nilai yang ada di tengah-tengah. Nah, di sini data A tadi banyaknya adalah 12 ya. Data A ada 12, ya kan? Nah, kalau 12 itu berarti genap. Tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya di sini, Dek. Sebelah kiri ini kita hitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gini. Sebelah kanan juga pasti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Karena 12 kalau dibagi 2 itu hasilnya 6, 6. Nah, ini 6 sebelah kiri, 6 sebelah kanan. Sekarang tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya itu yang di sini, Dek. Nah, ini di antara angka 8 dan 9. Nah, disitulah nanti kita hitung mediannya. Median rumusnya adalah kalau dia terdiri dari dua angka gini ya, karena datanya itu ada di tengah-tengah di antara dua angka begini, berarti ya dijumlahkan terus dibagi 2. 8 ditambah 9 terus dibagi 2. Oke, 8 ditambah 9 berapa ya? 17 ya. Terus dibagi 2, ya kan? Coba cek, 8 tambah 9 adalah 17. Berarti 17 dibagi 2. Nah, 17 dibagi 2 berapa sih? 8,5. Oke, jadi median untuk data A adalah 8,5. Nah, sekarang kita cek untuk data B. Apakah mediannya benar-benar sama? 8,5 juga. Caranya ya kita tentukan. Untuk data B, ini kan banyaknya data juga ada 12 kan? Nah, berarti 12 kita bagi 2. 12 dibagi 2 itu 6 di sebelah kiri. Ini. Dan 6 di sebelah kanan. Cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya yang di sini nih, Dek. Di antara angka 8 dan 9. Oke. Berarti mediannya sama dengan ya 8 tambah 9 terus dibagi 2. Sama persis ini nanti nilainya ya. 8 tambah 9 kan 17 juga. Terus dibagi 2. Nah, 17 dibagi 2 adalah 8,5 juga. Nah, ternyata benar. Median data A sama dengan median data B, yaitu sama-sama 80,5. Apakah ini jawabannya untuk soal yang B? Bukan. Untuk soal yang B, kita itu ditanya alasannya ya. Kita disuruh menjelaskan
kan, mengapa kok bisa median dari data A sama dengan median dari data B? Nah, cara menjawabnya seperti ini. Oke, ini kalau jawaban menggunakan kalimat versinya Kak Sari ya. Aku bacakan. Untuk nomor 5B, median dari data A sama dengan median dari data B karena nilai yang berada di tengah-tengah pada kedua data tersebut sama, yaitu 8 dan 9. Sehingga mediannya juga pasti sama, yaitu 8,5. Gitu deh, kalau versi jawabannya Kak Sari. Sekali lagi, kamu boleh menggunakan kalimat versimu sendiri. Yang penting intinya yang harus sama, ya. Jadi inilah alasan kenapa median dari data A sama dengan median dari data B. Paham ya, Dek ya? Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke soal terakhir, soal yang C. Yang C, jelaskan mengapa modus dari data A dan B berbeda. Oke, sebelum kita jawab dulu alasan kenapa modus dari data A dan data B berbeda, kita jawab dulu, memangnya data A ini modusnya berapa sih? Data B ini modusnya berapa sih? Ya, nanti baru kita sebutkan alasannya. Di sini kita tulis untuk yang C, modus data A sama dengan berapa nanti ya kita jawab. Sekalian kita tulis juga modus data B. Nah, kita sebutkan dulu modus data A berapa, modus data B berapa. Oke, kamu tahu kan modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, pada data A, data yang paling sering muncul itu angka berapa? Yaitu angka 8. Nah, kenapa? 8 ini muncul sebanyak 3 kali. Paling banyak, sementara angka-angka yang lain munculnya paling banter cuma 2 kali, bahkan banyak juga yang hanya muncul 1 kali. Jadi pada data A modusnya adalah 8. Kita jawab dulu. Modus data A adalah 8. Nah, sekarang untuk data B, modusnya itu yang angka berapa? Modus data B adalah angka 7. Kenapa? Karena angka 7 ini munculnya paling banyak, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Sementara angka 8 hanya 2 kali, angka 9 hanya 2 kali ya, angka 18 malah hanya cuma 1 kali. Ya, jadi jelas untuk data B modusnya adalah 7. Kita jawab di sini. Nah, apakah ini jawaban untuk pertanyaan yang C? Bukan. Ini baru kita sebutin aja. Modus data A adalah 8, modus data B adalah 7. Tapi pertanyaannya adalah mengapa modus dari data A dan data B berbeda? Nah, jawabannya kayak gini. Modus data A dan data B berbeda karena pada data A nilai yang paling sering muncul, atau jangan nilai ya, karena kita nggak tahu ini data tentang nilai atau tentang apa, kita ganti menggunakan angka aja ya ini. Nah, supaya lebih tepat, Kak Sari ulang, modus data A dan data B berbeda karena pada data A, angka yang paling sering muncul adalah angka 8. Dalam kurung muncul sebanyak 3 kali. Nah, sedangkan pada data B, angka yang paling sering muncul adalah angka 7. Muncul sebanyak 3 kali.
sehingga keduanya berbeda ya. Nah, di sini titik aja udah nggak apa-apa sih, udah dapet kok intinya. Kak Sari baca ulang ya. Modus data A adalah 8, modus data B adalah 7. Nah, ini jawabannya ya, alasannya. Modus data A dan data B berbeda karena pada data A, angka yang paling sering muncul adalah angka 8. Ya, munculnya sebanyak 3 kali. Sedangkan pada data B, angka yang paling sering muncul adalah bukan angka 8, melainkan angka 7 ya. Muncul sebanyak 3 kali juga. Makanya di sini angka 8, di sini angka 7. Jadinya kan jelas-jelas berbeda modusnya. Kayak gitu. Paham ya, Dek ya? Sekali lagi pesan Kak Sari, pakai kalimatmu sendiri itu justru lebih baik. Oke? Udah deh, soal nomor 4 dan soal nomor 5 sudah Kak Sari bantu bahas. Mudah-mudahan kamu paham. Sekali lagi, kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga bisa. Kamu chat aja ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.